Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi an na'malas sholihat litakunan nafi'atan lana fil hayati wa ba'dal mamat. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin khairis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ma ta'aqqabal awqat, amma ba'd. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hassil maqasidana. Ikhwan wal akhwat yang mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita semua mungkin merasakan situasi yang sedikit sulit dalam keadaan kepungan ketakutan akan wabah penyakit, di mana kita mendengar banyak kegiatan yang tertunda, agenda yang tertunda, ini dan itu yang tertunda. Tetapi kita sebagai orang yang beriman jangan sampai terlena, karena ada sesuatu yang pasti tidak akan Allah tunda. Ada sesuatu yang tidak akan tertunda, yakni pencatatan amal oleh malaikat Raqib dan Atid. Semua tingkah laku kita, tindakan kita, ucapan kita pasti akan dicatat kebaikan atau keburukan yang dihasilkan dari tindakan dan ucapan kita. Allah berfirman, ma yalfidu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap dari satu perkataan kecuali bersama ucapan tersebut ada malaikat pencatat kebaikan dan keburukan, akni malaikat Raqib dan Atid. Semua hal amaliyah kita di dunia ini tidak akan kosong dari nilai kebaikan dan keburukan. Dan nanti buku amal kita akan kita terima, akan kita temukan di hari kiamah nanti. Kita akan menyaksikan semua amaliyah kita yang mungkin sewaktu di dunia tertutup, yang mungkin sewaktu di dunia tidak terbongkar, tidak terbuka, di akhirat kelak akan kita ketahui melalui buku amal tersebut. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Firman Allah dalam Al-Quran, bacalah buku amal kalian, maka cukuplah buku amal itu sebagai alat penghitung amal-amal kita semua. Dalam surah Yasin Allah menjelaskan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami akan menghidupkan semua orang yang mati, dan kami menulis semua apa yang telah terlewatkan, semua apa yang telah dilakukan, jejak langkah kehidupan, semua dalam kehidupan, dan kami menyimpannya di Imamin Mubin. Menurut para ulama, Imamin Mubin itu adalah Lauhil Mahfud yang di dalamnya tersimpan catatan amal-amal semua manusia. Nah, alhamdulillah dalam kesempatan ini
kita berada di tanggal 12 Sya'ban. Sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan masuk pada nisfu Sya'ban, setengah bulan Sya'ban, yaitu tanggal 15. Ada apa dengan tanggal 15 Sya'ban? Para ulama menjelaskan bahwa amal-amal kita yang dicatat oleh Raqib dan Atid itu disetorkan ke hadapan Allah, lalu disimpan di Imamin Mubin Lauhil Mahfud. Ada yang disetorkan amalnya itu harian, per hari amal kita disetorkan oleh malaikat. Kapan waktu penyetoran amal? Menurut para ulama lagi, waktu penyetoran amal itu adalah waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Bisa ditemukan dalam firman Allah. Allah berfirman, hafidu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian sholat yang 5 waktu. Hafidu ala sholawati, kalian harus menjaga sholat yang 5 waktu. Wassolatil wusta, dan sholat wusta. Nah, sholat wusta di sini menurut sebagian ahli tafsir adalah waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Allah begitu menekankan lebih khusus akan sholat wusta ini, yaitu sholat asar dan sholat subuh. Ada apa gerangan? Nah, karena pada waktu sholat asar dan waktu sholat subuh, amal-amal kita oleh malaikat disetorkan kepada Allah. Itu penyetoran amal harian. Ada hadis yang cukup panjang, lalu menurut para ulama hadis ini berstatus hasan, yaitu setiap hari ada 10 malaikat siang dan 10 malaikat malam yang menyertai kita, yang disebut dengan malaikat hafadhah. 10 siang, 10 malam. Nah, mereka berganti tugas, yaitu pada waktu sholat asar dan sholat subuh, yaitu malaikat yang bertugas malam turun pada waktu sholat asar, mengganti yang bertugas siang. Nanti malaikat yang bertugas siang turun pada waktu subuh, mengganti malaikat malam. Nah, setiap mereka berganti tugas lalu naik mau menyetorkan amal ke Imamin Mubin, yaitu Lauhil Mahfud. Nah, mereka ditanya oleh Allah. Allah bukannya tidak tahu, Allah tahu. Hikmahnya bagi kita, kita harus lebih berhati-hati. Kita harus lebih menjaga waktu sholat kita, terutama waktu asar dan subuh. Jangan pernah terlewatkan kalau bisa sambil berjamaah dan awal waktu, karena waktu itu amal kita disetorkan. Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba kami? Kepada malaikat yang naik pada waktu subuh dan waktu asar. Bisa kita bayangkan, kalau kita sedang dalam keadaan maksiat, maka maksiatlah yang akan dicatat, karena waktu ditinggalkan oleh malaikat, kita sedang dalam keadaan maksiat. Makanya perhatikan waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Kita harus bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan kalau memang kita sedang dalam keadaan baik beribadah, dalam keadaan sholat berjamaah, nanti akan dijawab oleh para malaikat, aku tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Lalu yang kedua, amal kita disetorkan mingguan. Jadi seminggu sekali amal kita disetorkan, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis.
Makanya dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasul selalu bersungguh-sungguh berpuasa di hari Kamis dan hari Senin. Beliau pernah ditanya, kenapa beliau begitu menjaga dan bersungguh-sungguh beribadah saum pada hari Kamis dan hari Senin? Beliau menjawab, waqala tu'radu fihi mal a'mal fa uhibbu ayyuradu amali wa ana shaimun. Karena pada hari Senin dan hari Kamis amal itu diperlihatkan, disetorkan kepada Allah, disimpan di Lauhil Mahfuz. Maka aku suka, aku cinta apabila amalku disetorkan, amal aku dibuka, diperlihatkan, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Itu penyetoran amal mingguan. Yang terakhir, penyetoran amal bulanan plus tahunan. Kapan itu? Nah, amal kita disetorkan bulanan plus tahunan itu pada bulan Sya'ban, menurut penjelasan para ulama, pada malam pertengahan Sya'ban. Makanya kita dipercontohkan, kita diberi contoh oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, supaya bisa memenuhi atau mengisi pertengahan bulan Sya'ban dengan banyaknya amal-amal kebaikan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW ditanya tentang beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Maka beliau menjawab, innahu syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal-amal kita. Fauhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun. Kata Rasul, aku cinta, aku suka apabila amalku diangkat, disetorkan, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Nah, maka mengisi, meramaikan malam nisfu Sya'ban dengan amal-amal kebaikan adalah menjadi satu usaha di mana kita menginginkan bahwa manakala amal kita disetorkan kepada Allah, Allah Maha tahu. Manakala amal kita disimpan catatan di Lauhil Mahfuz, di Imamin Mubin, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin ada yang bertanya, dalilnya kita mengisi nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, dengan kegiatan-kegiatan kebaikan, memang tidak ada dalil khusus. Tapi para ulama memakai dalil umum, yaitu yang pertama, firman Allah, aqimis sholata torofayin nahar wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ada firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat, bahwa kebaikan bisa menghilangkan keburukan. Maka kita berusaha pada malam nisfu Sya'ban lebih menggiatkan kebaikan kita. Mudah-mudahan seluruh kejelekan kita, dosa-dosa kita bisa terhapus, bisa hilang dengan adanya amal kebaikan tadi. Juga dalam hadis Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ada kata wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ikuti kejelekan itu dengan kebaikan, maka kebaikan bisa menghapus segala kejelekan. Nah, inilah yang menjadi dasar kita, kenapa kita selalu diajak, kita selalu dituntun
untuk selalu mengisi malam nisfu Sa'ban dengan kegiatan-kegiatan kebaikan, dengan amal-amal ibadah, dengan harapan bahwa seluruh dosa-dosa kita, kesalahan kita, kejelekan kita yang telah lalu, manakala amal kita disetorkan, terhapus oleh kebaikan yang kita lakukan pada malam nisfu Sa'ban. Benar, kebaikan itu memang tidak ada waktunya, tidak ada batasnya. Setiap waktu, setiap detik, setiap menit kita harus selalu berjalan dalam kebaikan. Wabil khusus apalagi di malam nisfu Sa'ban, kebaikan itu harus lebih kita tingkatkan. Mungkin sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas segala kekurangan, kesalahan, mohon maaf dan bisa mengkoreksi. Kalau yang salah ya salahkan saja, tidak perlu dibenarkan. Salahkan lalu beri masukan untuk menghapus apa-apa yang memang apa-apa yang memang ada kesalahan di dalamnya. Sekian dari saya. Alhamdulillah video ini dibuat di BCA ya, Bangunan Can Angus. Mudah-mudahan selamanya kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, walaupun di tengah kepungan kekhawatiran mewabahnya virus corona, selamanya kita diberi kesehatan, bisa mengisi waktu-waktu dengan kebaikan. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.